Kita masuk sekarang ke pembahasan trafo arus. Jadi trafo arus itu adalah suatu trafo instrumen yang digunakan untuk menurunkan arus. Penggunaan trafo arus ini biasanya itu pada pengukuran arus yang sangat besar, di mana sangat tidak mungkin jika kita melakukan metode pengukuran langsung atau menghubungkan ampermeter langsung ke rangkaian yang akan kita ukur arusnya. Jadi kita membutuhkan bantuan dari trafo arus untuk menurunkan nilai arus yang akan kita ukur. Nah, nilai arus yang sudah diturunkan nanti ini akan dikalikan dengan faktor pengaruh tertentu untuk mengetahui berapa nilai sebenarnya dari arus yang ada pada rangkaian yang akan kita ukur. Jadi pada dasarnya trafo arus ini adalah trafo penaik tegangan di mana jumlah bilitan sekundernya itu lebih besar daripada jumlah bilitan primernya. Nah, jadi kalau kita gambarkan secara sederhana dia itu seperti ini. Jumlah bilitan primer sedikit tapi jumlah bilitan sekundernya itu sangat banyak. Dan dalam keadaan hubung buka, tegangan yang terbangkitkan pada sisi sekunder ini akan sangat besar karena berdasarkan persamaan E sama dengan N dikalikan dengan D flux per dt. Semakin besar jumlah N-nya maka semakin besar GGL yang terbangkitkan pada sisi sekunder. Tapi ketika kita hubungkannya dengan suatu beban, maka bilitan yang banyak ini akan menghasilkan suatu impedansi. Impedansi yang besar di sini akan menyebabkan arus yang mengalir pada sekunder itu kecil. Nah, karena di sini ada impedansi yang besar, maka di sini akan ada drop tegangan yang besar sehingga tegangan pada beban itu akan kecil. Jadi ketika kita hubungkan dengan beban, tegangan dan arusnya akan drop, akan jatuh. Nah, sehingga ini akan aman untuk dilakukan suatu pengukuran dengan menggunakan trafo arus ini. Nah, rangkaian ekuivalen dari trafo arus itu sama dengan trafo pada umumnya. Jadi pada sisi primer itu ada resistansi primer, kemudian ada reaktan primer, dan di sini ada I0 itu arus rugi-rugi, di mana arus rugi-rugi ini terbagi dua, itu menjadi arus rugi besi dan arus rugi magnetisasi. Kita sebut saja di sini arus rugi besi itu IE, kemudian di sini ada IM, lalu di sini ada bilitan primer dan di sini ada bilitan sekunder. Pada sisi sekunder ini ada lagi namanya resistansi sekunder, kemudian ada lagi reaktansi sekunder sama pada sisi primer. Kemudian di sini ada tegangan terminal primer, di sini ada GGL primer. Kemudian di sini akan terbangkitkan GGL sekunder. Di sini ada tegangan terminal pada sisi sekunder. Jika kita gambarkan diagram vektor untuk masing-masing komponen arus dan tegangan pada trafo arus ini, kita gambarkan dulu di sini GGL pada sisi primer. Kemudian di sini ada flux magnetik pada trafo arus tersebut. Jadi flux magnetik dan EP di sini akan selalu berbeda minus 90 derajat berdasarkan rumus yang kita tuliskan di sini tadi. Ini kan ada operator diferensial. Kalau ada operator diferensial, apalagi yang diturunkan itu adalah fungsi trigonometri, jadi dia akan berbeda minus 90 derajat di sini antara sudut fasa dari flux magnetik yang dibangkitkan dengan GGL pada sisi primer. Kemudian GGL pada sisi sekunder itu kita bisa gambarkan vektornya, dia berimpit dengan GGL primer. Nah, dia tidak akan ada perubahan beda sudut fasa, tidak akan ada perubahan fasa sehingga dia berimpit seperti ini, tapi magnitudenya akan besar. Kenapa? Karena ini kan trafo step up. GGL yang terbangkitkan pada sisi sekunder itu akan lebih besar daripada GGL pada sisi primer. Kemudian ini akan mengalir arus. Jadi kita misalkan hubungkan dengan suatu beban, maka akan mengalir arus sekunder di sini. Jika misalkan pada sisi sekunder ini tidak ada reaktansi, maka IS-nya itu akan berimpit juga dengan ES-nya. Dia akan sefasa dengan ES. Tapi karena ada reaktansi di sini, maka arus sekunder itu akan berbeda sudut fasa dengan nilai tertentu dengan ES-nya. Begitu pula dengan magnitudnya, karena di sini ada RS-nya. RS itu memperkecil magnitud dan XS ini dia merubah sudut fasanya. Nah, jadi kalau kita gambarkan vektor dari IS-nya itu kira-kira dia seperti ini. Beda sudut antara GGL sekunder dengan arus sekundernya itu kita bisa tuliskan dengan theta. Kemudian di sini ada tegangan sekunder. Tegangan sekunder itu dia akan berbeda fasa juga dengan GGL sekundernya, karena dia akan melewati RS dan XS-nya. Jika kita gambarkan vektor atau pasor dari VS-nya ini, kira-kira dia ada di sebelah sini. Seperti ini. Jadi ini adalah VS atau tegangan sekunder, tegangan terminal pada sisi sekunder. Nah,
juga kita tambahkannya dengan vektor IS kali RS. Nah, ini adalah drop tegangan pada sisi sekunder ya, yang disebabkan oleh resistansi belitan. Kemudian di sini ada IS kali dengan XS. Nah, jadi resultan dari vektor-vektor ini, kalau kita lihat gambar vektor ini, itu bisa kita tuliskan seperti ini. ES sama dengan VS tegangan terminal ditambah dengan drop tegangan ISRS tambah XS. Nah, ini dia S sama dengan VS ditambah dengan IS dikalikan dengan RS ditambah dengan XS. Nah, di sini ada lagi sebenarnya sudut sebesar P. Nah, ini ada beda sudut antara tegangan terminal sekunder dan GGL yang terbangkitkan pada sisi sekunder. Nah, baik kita akan tinjau di sini pada sisi primernya. Nah, jika IS ini kita kalikan dengan rasio trafo atau KT, maka kita bisa gambarkan vektor KT kalikan dengan IS itu menjadi seperti ini. KT dikalikan dengan IS. Kemudian arus primernya kita bisa gambarkan dia seperti ini. Ini adalah arus primer. Arus primer dan arus sekunder dikalikan dengan rasio trafo itu akan berbeda sudut sebesar beta. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sini di sisi primer dan sisi sekunder itu ada reaktansi dan resistansi, sehingga tidak mungkin lagi sama KT dikalikan dengan IS-nya. Kecuali trafonya ideal, maka KT IS itu akan sama dengan IP. Kemudian di sini kita bisa gambarkan rugi arus itu I0, di mana I0 itu terdiri dari arus eksitasi atau arus rugi besi ditambah dengan arus magnetisasi. Nah, beda sudut antara arus magnetisasi dan arus rugi besi ini kita sebut saja dia alfa. Kemudian jika kita proyeksikan vektor I0 ini ke atas sini, maka kita bisa dapatkan penggambaran vektornya menjadi seperti ini, sehingga kita bisa tuliskan relasi IP itu tidak lain sama dengan KT dikalikan dengan IS ditambah dengan I0. Jadi ini dia penggambaran vektornya. Nah, baik untuk mencari magnitude dari IP ini kita bisa buat pendekatan seperti ini. Jadi magnitude dari vektor IP di sini itu tidak lain adalah KTIS. Ini magnitudenya. Kalau ini penjumlahan vektornya, tapi kalau misalkan kita cuma tertarik pada magnitude dari vektor arus primer ini, bagaimana hubungannya dengan arus sekunder? Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. IP itu sama dengan KT kali S kemudian ditambah dengan I0 sinus alfa ditambah dengan theta. Nah, jadi kalau kita proyeksikan dia itu kan seperti ini. Di sini ada sudut besarnya itu alfa ditambah dengan theta. Nah, jadi kita ambil acuan dua sudut ini ya. Jadi kita jumlahkan maka sama dengan sudut yang ada di sini. Sehingga vektor yang ada di sini, magnitude dari vektor yang ada di sini itu tidak lain adalah I0 sinus alfa tambah theta yang di depan dari sudut ini. Kemudian yang vektor yang ada di sini, proyeksi vektor yang di sini, itu besarnya sama dengan I0 cosinus alfa ditambah dengan theta. Nah, ini ya magnitude, hubungan magnitude antara arus primer dan arus sekunder. Kemudian bagaimana dengan sudut beta atau sudut antara arus primer dan arus sekunder? Nah, kalau kita lihat penggambaran vektor di sini itu kita bisa cari dengan tangan beta sama dengan I0 cosinus alfa ditambah dengan theta dibagi dengan KT kali IS ditambah dengan I0 sinus alfa ditambah dengan theta. Nah, itu kita bisa lihat dengan jelas di gambar vektor ini. Jadi tangan beta, tangan sudut ini itu tidak adalah sisi yang di sini, itu tidak adalah I0 cosinus alfa tambah theta dibagi dengan sisi yang ada di sini. Dan itu adalah KTS ditambah I0 sinus alfa tambah theta. Baik, kemudian jika misalkan sudut betanya ini kecil, itu kita bisa perkirakan bahwa sudut betanya itu adalah sama dengan I0 cosinus alfa tambah theta dibagi dengan KT IS ditambah dengan I0 sinus alfa tambah theta. Jadi sifat dari tangan itu dia seperti ini. Kalau misalkan sudutnya kecil, maka tangan beta itu sama dengan beta itu sendiri.
Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita sudah dapat tadi hubungan magnitudo arus primer sekunder, kemudian beda sudut antara arus primer dan arus sekunder. Kemudian kita akan kenal kuantitas yang disebut dengan error rasio. Nah, ini karena rasio trafo yang sebenarnya itu berbeda dengan rasio Bletonnya, maka di sini akan kita kenal suatu ukuran yang namanya error rasio. Kita bisa definisikan dengan rasio nominal dikurang rasio aktual dibagi dengan rasio aktual, atau KT dikurang dengan KC dibagi dengan KC. Nah, jadi KT di sini atau rasio nominal itu jadi adalah perbandingan antara belitan pada sisi primer dan belitan pada sisi sekunder. Sedangkan rasio aktual ini adalah perbandingan arusnya, arus yang real yang mengalir pada sisi primer dengan arus pada sisi sekunder. Nah, dimana jika kita masukkan nilai-nilai yang kita dapatkan dari analisa yang kita lakukan tadi, maka kita bisa dapatkan di sini bahwa rasio error itu adalah KTIS kurang dengan KT IS ditambah dengan IM ditambah dengan IE kosinus theta dibagi dengan KTIS tambah IM sinus theta ditambah dengan IE kosinus. Nah, kemudian ini adalah error rasio dari magnitudenya. Kemudian ada lagi error sudut fasa. Kita bisa tuliskan dengan beta sama dengan I0 kosinus alfa tambah theta dibagi dengan KT IS. Nah, di sini dengan asumsi ya bahwa I0 sinus alfa tambah theta itu kecil sehingga kita tidak tuliskan, tapi rumus lengkapnya tetap ke bentuk awal ini. Ini seperti yang dituliskan di buku ya, tapi dia sudah asumsikan di sini bahwa I0 sinus alfa tambah theta itu nilainya kecil, jauh lebih kecil daripada KTIS, dan kita lihat di sini ini KTIS, kemudian I0 sinus alfa tambah theta kan magnitudenya ini. Jadi jika magnitud dari vektor ini tuh jauh lebih kecil daripada magnitud vektor ini, maka yang itu bisa kita abaikan. Dan kita bisa lihat di sini bahwa error rasio trafo itu akan dipengaruhi oleh besar sudut theta, di mana sudut theta itu adalah beda sudut antara arus sekunder dan GGL yang terbangkitkan pada sisi sekunder. Sehingga beda sudut theta itu tidak lain akan dipengaruhi oleh rektansi dan resistansi atau impedansi pada sisi sekunder. Nah, kemudian impedansi pada sisi sekunder itu akan dipengaruhi oleh frekuensi tegangan yang terinduksi pada sisi sekunder itu sendiri. Jadi rektansi induktif itu besarnya sama dengan omega dikalikan dengan L. Nah, omega di sini adalah kuantitas yang bergantung dan frekuensi, sehingga kita bisa katakan di sini bahwa error rasio transformator bergantung dari besar frekuensi yang diaplikasikan pada trafo arus tersebut. Nah, begitu pula dengan error sudut fasanya. Itu akan tergantung dengan frekuensinya. Kemudian dia tergantung juga dengan bebannya, tergantung dengan beban yang digunakan pada sisi sekunder. Nah, beban itu akan mempengaruhi arus yang mengalir pada sisi sekunder. Nah, selain itu, faktor daya dari beban yang dihubungkan pada sisi sekunder itu akan berpengaruh juga, karena dia akan menyumbang porsi tertentu bersama dengan impedansi pada sisi sekunder trafo arus. Dia akan bersama-sama mengakibatkan beda sudut fasa antara arus sekunder dan GGL yang terbangkitkan pada sisi sekunder.